Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kiranya beberapa saham yang dapat diperhatikan untuk perdagangan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG bisa kita lihat bersama teman-teman, hari ini ditutup mengalami pelemahan 0,96%. Opennya sempat berada di area atas ataupun kisaran area high-nya 6943, kemudian kembali melanjutkan penurunannya. Dan sepertinya ada potensi IHSG dapat menyelesaikan target penurunannya dengan cepat, di mana untuk area support berikutnya bisa saja menguji kisaran area 6740 dan kalau jebol berpotensi menyelesaikan target ke area 6600. Jadi ada potensi target akan selesai dengan cepat untuk penurunan daripada IHSG ke area 6600. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten yang ada dari saham-saham yang berkorelasi erat dengan IHSG. Karena kalau IHSG koreksi, sebagian besar saham-saham blue chip biasanya juga mengalami koreksi. Kita akan lihat data dari rti.co.id. Bisa kita lihat opennya di atas, tapi setelah itu konsisten mengalami penurunan. Bahkan bisa teman-teman lihat bahwa di akhir sesi jelas ini ada bantingan ya teman-teman. Tapi kalau memang harus turun dan menyelesaikan target, ada baiknya IHSG langsung menyelesaikan target sehingga beberapa waktu ke depan dapat mengalami kenaikan kembali. Hari ini asing juga masih net sell 421 miliar. Transaksinya sudah tidak besar lagi dan asing terus-menerus melakukan net sell. Apakah dengan penurunan ini IHSG masih uptrend? Jelas IHSG masih sangat-sangat uptrend teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar, nah ini time frame weekly. Di sini bisa kelihatan ya teman-teman, IHSG itu uptrend. Uptrend dengan sangat-sangat jelas. Jadi kalau ada koreksi-koreksi itu wajar, asal dia tidak menjebol area support yang terlalu jauh ataupun dia tidak menjebol area trend line yang bisa saja kita gambarkan ya teman-teman. Area trend line yang bisa saja kita gambarkan. Nah, kalau misalnya jebol, ya kita akan pantau lagi beberapa waktu ke depan apakah di area support yang ada mampu menahan IHSG atau terus melanjutkan penurunannya. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Saham Saratoga hari ini ditutup mengalami pelemahan 6,87% setelah berhasil breakdown dari area uptrend channelnya, kemudian membentuk double top, menyelesaikan target penurunan ke 2500. Ternyata itu adalah potensi untuk membuat right shoulder-nya. Kita akan hapus analisa yang lama dan kita akan tandain di area 2500. 2500 adalah area neckline daripada head and shoulder-nya. Dan bisa kita gambarkan head and shoulders-nya itu bentuknya begini. Ini adalah left shoulder. Lalu ini adalah head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Posisinya sudah breakdown. Ditambah breakdown-nya with volume. Jadi untuk teman-teman yang punya saham Saratoga jelas cukup mengkhawatirkan ya kondisi daripada pergerakan saham Saratoga. Dan kalau kita akan ukur target penurunannya kira-kira dari high yang ada di sini di 3000-an sampai area 2500. Lalu kita letakkan di area breakdown-nya. Ada potensi saham Saratoga bisa saja turun sampai kisaran area 2000 ya teman-teman.
Jadi ada potensi saham Saratoga akan mengalami koreksi kembali sampai area 2000, dan untuk area support terdekat teman-teman boleh gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran area 2400 sampai area kisaran 2300 ataupun 2290. Jadi ada potensi turun sampai sini lalu mantul untuk retest area neckline dan melanjutkan penurunannya, di mana targetnya turun sampai 2000. Jadi silakan diperhatikan area support dan resisten yang ada dari Saratoga. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA hari ini ditutup mengalami pelemahan 2,4%. MDKA juga sudah mengkonfirmasi head and shoulders-nya beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 28 September. Walaupun kemudian saham MDKA sempat mantul, tapi ternyata tidak kuat untuk closing di atas area neckline di 3930 dan kemudian kembali melanjutkan penurunannya. Kita akan hapus untuk area support yang ada karena sudah dijebol, dan ada potensi untuk saham MDKA akan melanjutkan penurunannya, di mana target penurunannya sendiri ada di area kisaran 3340. Jadi area support itu termasuk area support yang cukup kuat, di mana 3340 itu termasuk area support, di mana high-nya bisa digunakan di 3440 sampai 3340. Jadi MDKA juga berpotensi melanjutkan penurunan karena membentuk head and shoulders dengan target ke 3340. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten yang ada daripada saham MDKA. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR. UNTR pada perdagangan hari ini bergerak sangat cantik sekali, mengalami kenaikan 4,81%. Sebelumnya saham UNTR membentuk double top dan memiliki target penurunan sampai kisaran area 31 ribuan dan sudah berhasil turun, bahkan meninggalkan doji dengan low di 31.400. Posisinya sekarang saham UNTR berada di area resisten. Walaupun resistennya ada potensi untuk dijebol ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa hari ini volume kenaikannya cukup tinggi, atau lebih tepatnya dari 3 hari terakhir ya. Kemarin juga ada koreksinya tipis, volumenya kecil dan akan melanjutkan kenaikannya. Kalau kita coba gambarkan area trendline di sini, trendline-nya sudah kembali di breakout dan ada potensi saham UNTR bisa aja membuat sebuah pola, yaitu head and shoulders, ataupun mau dibuat rounding bottom juga boleh. Kalau rounding bottom besok di area 34100 akan langsung dijebol dan melanjutkan kenaikannya. Kalau ternyata besok di area 34100 ternyata mampu bertahan, ada potensi untuk saham UNTR koreksi untuk retest area neckline ataupun area support terdekatnya teman-teman. Di mana area support terdekatnya adalah di area 33.350 sampai area kisaran 33.000. Jadi kita akan tuliskan area support yang ada di sini. 33350 sampai 33000. Jadi kalau ada di area itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham UNTR. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Mayora. Mayora Indah pada perdagangan hari ini ditutup menguat 5,88%. Saham ini adalah salah satu saham yang sempat naik kencang ya, walaupun akhirnya koreksi kembali, dan posisinya
Saat ini saham Mayora berada di area resisten dan ada potensi untuk mengalami koreksi tipis, dan bisa kita lihat bahwa ini adalah secara jelas ya teman-teman, ini adalah cup and handle. Tapi sebelum ke sana saya mau gambarkan area supportnya dulu. Kalau misalnya dia turun, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Support satunya kalau besok mengalami koreksi bisa spare sampai area 2060 sampai area 2000. Yap, angka psikologis bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau kita gunakan Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high-nya ya, area 2000 memang area golden ratio. Jadi kalau koreksi sampai sini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, yaitu adalah cup and handle yang besar, ada potensi untuk saham Mayora bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kita gambarkan dulu. Di sini kita akan ukur dari low yang ada di bawah 1490 sampai area neckline di 2170. Kalau misalnya besok ternyata nggak ada koreksi signifikan dan langsung breakout, maka potensinya ada naik sampai area 2800-an. Jadi saham Mayora ini jelas salah satu saham yang menarik. Kenapa? Karena polanya bagus, dan yang kedua adalah teman-teman bisa lihat dari sisi volume. Ketika turun volumenya cenderung kecil-kecil, tipis-tipis, dan ketika mulai naik lagi volumenya sudah mulai besar-besar kembali. Targetnya 2860. Kalau teman-teman mau entry silahkan cicil saham Mayora sampai area 2000, itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ICBP. ICBP pada perdagangan hari ini ditutup melemah 1,69%. Pelemahan yang juga bisa kita rasakan karena ICBP adalah salah satu saham yang cukup berkorelasi dengan IHSG. Support terdekat dari ICBP kita akan tuliskan di sini ada di area kisaran 8550 sampai area kurang lebih di 8450. Kita harap area ini mampu menahan penurunan daripada ICBP, karena kalau kemudian dia jebol dari 8450 ya, ini tuh ada potensi double top nih teman-teman. Potensi ya, namanya potensi, belum kejadian. Tapi kalau dia breakdown dari 8450 bisa jadi double top dan bisa turun ke area yang jauh lebih rendah. Dan kalau ternyata supportnya kemudian jebol, ada potensi ICBP bisa melanjutkan penurunannya ya teman-teman. Bisa melanjutkan penurunannya, bisa sampai kisaran area 8000-an kembali. Jadi kita akan lihat nih area 8450 mampu nggak menahan penurunan daripada ICBP. Kalau mampu menahan, jelas resistennya kembali ke area 9000. Kalau ternyata jebol, ada potensi melanjutkan penurunan sampai kisaran area 8000. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah GoTo. GoTo pada perdagangan hari ini mengalami penurunan 4,72%. GoTo so far masih sesuai sama plan, berhasil nge-breakdown area descending triangle, lalu kemudian sempat ada peluang retest daripada area supportnya, kemudian melanjutkan penurunannya.
Untuk area all time low-nya tuh ada di 182 ya teman-teman. Jadi harga terendahnya setelah di IPO turun tuh sampai 182. Dan untuk target penurunan dari descending triangle-nya bisa turun sampai 134. Dan kalau kita lihat 4 hari terakhir, volumenya sudah mulai besar-besar kembali dan ada potensi untuk Gotoh kembali melanjutkan penurunan. Untuk teman-teman yang mau spekulasi, bisa coba lihat di 182. Apakah ada pantulan? Kalau ternyata tidak ada potensi langsung menyelesaikan penurunan ke 134. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP. HMSP ini juga saya bahas di Instagram karena menarik. Hari ini naik 2,17%. Bisa kita lihat bahwa HMSP ini membentuk sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Hari ini sudah breakoutnya cantik, disertai dengan volume. Saya akan coba gambarkan dulu inverted head and shoulders-nya. Ini adalah left, lalu ini adalah head-nya, lalu ini adalah right shoulder-nya. Hari ini breakout 930 with volume. Dan kita bisa gunakan area 930-920 ini sebagai area support dan juga area neckline. Jadi kalau mau antri-antri silahkan hari Senin boleh coba antri di sini kalau ada koreksi-koreksi minor. Dengan target kenaikan kita ukur dari 875 sampai 930. Lalu kita letakkan di area breakoutnya. Jadi ada potensi saham HMSP tuh naik sampai kisaran 985. Dan kalau teman-teman lihat bahwa area ini adalah area resisten juga. Jadi memang ada potensi di situ tertahan. Lalu di sini udah kelihatan nih, ini bisa jadi left nih. Kalau kemudian ini jadi head, apakah akan koreksi jadi right? Nah, kita akan tunggu. Yang pasti HMSP so far cukup menarik, volumenya menarik, polanya menarik. Kalau turun sampai 930, 920 boleh buy on weakness. Selain itu masih ada gap ya teman-teman di area kisaran 1000. Jadi so far HMSP menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih beberapa saham. Di antaranya ada Saratoga, MDKA, UNTR, Mayora, ICBP, Gotoh, dan HMSP. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.